Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dari semua pintu surga. Kita telah mengetahui bahwa pintu surga itu berjumlah 8 dan setiap orang akan dipanggil dari pintu-pintu itu sesuai dengan amalannya yang paling dominan. Tetapi ada orang yang kelak akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga tersebut dan dipersilahkan untuk memilih masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah satu-satunya orang yang telah disebutkan namanya secara langsung oleh Rasulullah bahwa kelak beliau akan dipersilakan untuk memasuki surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang nama-nama pintu surga, Abu Bakar saat itu berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah." Demi ayah dan ibuku sebagai penebus Anda wahai Rasul, kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Lalu dia bertanya kepada Rasul, "Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Qala na'am wa arju an takuna minhum. Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Iya, dan aku berharap kamu termasuk dari golongan mereka." Hadits rawahu al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada golongan dari umat Rasulullah yang akan dipanggil dari semua pintu surga itu, yaitu yang pertama mereka yang menjaga tauhid dan menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Berkata Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man abadallah la yusyriku bihi syai'a fa aqama as-shalah wa ata az-zakah wa sami'a wa ata' fa innallaha ta'ala yudkhiluhu min ayyi abwabil jannati sya'." Barang siapa beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mendengar dan taat kepada pimpinan, tentunya selama pimpinan itu memerintahkan untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, niscaya Allah akan memasukkannya lewat pintu surga manapun yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ketika kita menjalankan semua perintah Rasulullah SAW, hendaklah didasari selain dengan keikhlasan, jangan lupa penuhi dengan kecintaan. Berkata Abu Bakar Al-Muzani rahimahumullah, "Ma faqa Abu Bakrin ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisaumin wala salatin walakin bisyai'in kana fi qalbih." Qal alladzi kana fi qalbihi al-hubbu lillah wa li rasuli wa li khalqihi. Tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat Nabi Muhammad semata-mata karena banyaknya mengerjakan puasa atau sholatnya, akan tetapi karena kecintaan di dalam hatinya dan Rasulnya dan serta makhluknya yang dia cintai luar biasa. Inilah nilai cinta Abu Bakar kepada Allah dan Rasul serta makhluknya membuat dia memiliki nilai yang lebih dibanding yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita penuhi hati ini dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta seluruh makhluk Allah, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Amalan yang kedua, mereka yang akan dipersilakan untuk masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki adalah bagi para istri yang memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman ibn Auf. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha." Di dalam riwayat Imam At-Tabrani dari Abdullah ibn Salam ada tambahan kalimat, "Man tasurruka idza absarta qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seseorang wanita menunaikan sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya atau auratnya dan mentaati suaminya, serta menyenangkan jika kamu melihatnya, niscaya akan dikatakan padanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau mau." Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang hasan. Dan yang terakhir, yang ketiga, berbahagialah bagi mereka yang istiqomah selalu membaca doa setelah berwudu, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu." Siapa yang berwudu dengan baik, tsumma qala, kemudian membaca doa, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin." Siapa usai berwudu lalu membaca doa tersebut, Rasul katakan, "Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannati yadkhulu min ayyiha sya'." Dibukakan baginya 8 pintu surga dan ia dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana yang dia mau. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan
dan sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.